Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan, ada cerita juga dari saudara kita, ya, namanya Bapak Asep Hamdani. Jadi Pak Asep ini ya bercerita, ya bertanya juga tentang yang sudah dilakukan, ya berdoa, ya. Ada kalanya yang diucapkan narasinya, ya, itu tidak sesuai dengan yang dirasakan, begitu ya Pak Asep. Nah, ada kalanya juga ya yang dirasakan itu enak, tetapi narasinya ya padahal tidak pas gitu ya. Nah, begitu. Nah, jadi seperti yang sudah sering disampaikan Bapak Ibu, ada 3 kunci ya. Ada 3 kunci untuk kita bisa menjadi ya magnet uang, ya magnet rezeki. 3 kunci agar apa yang kita butuhkan dan kita inginkan itu kemudian kita itu layak untuk mendapatkan. Kita itu layak untuk menerima. 3 kunci itu apa? Yakni pertama dari pikiran, kedua perasaan, tiga spiritualitas. Nah, ini ada titik kulminasinya, ada titik ketemu ketemu rasa enaknya, ketemu rasa nyamannya, ya. Nah, kalau ini ketemu, ya, maka itu menjadi polanya panjenengan, ya. Sebagai contoh tadi, misalkan Pak Asep menggunakan narasi eh, aku ingin uang, aku butuh uang. Berarti kan positioningnya, ya, secara mindset dan vibrasi berarti kan belum punya uang, ya kan? Belum punya uang. Ya, akhirnya apa? Secara dimensi kuantumnya terdeteksi berarti, mohon maaf, belum makmur, belum kaya, belum layak. Nah, tapi kalau kemudian disederhanakan lagi, semisal Kang Asep menjamkan mata, terima kasih, alhamdulillah. Tetapi dalam kalimat terima kasih, alhamdulillah itu sudah mewakili deskripsi dalam pikiran, ya, tentang uang yang dibutuhkan dan diinginkan, ya, dan juga rasa enaknya, ya, muncul rasa enaknya tadi itu, rasa nyamannya, seolah-olah itu sudah hadir, seolah-olah sudah datang, seolah-olah sudah tercukupi. Nah, begitu. Nah, ini yang kemudian dicari rasanya, Bapak Ibu dan teman-teman. Maka kan niteni batin, pikiran, dan spiritual itu ada pada titik mana? Ya. Jadi di level vibrasi, di ranah kuantum, Bapak Ibu, setiap saat itu doa. Setiap saat itu syukur, setiap saat itu permintaan. Ya. Ketika Kang Asep merokok, di dalam ketika menghisap rokok, ternyata di situ jenengan ada pada titik hening, pada titik tenang. Padahal ngerokok ya jenengan itu ternyata sedang syukur alhamdulillah, ya Allah, Lebaran dapat apa? Dapat THR 5 juta misalkan. Krit jelas di sini dalam pikiran, terus rasanya enak. Nah, nggak tahu di mana caranya, pasti nanti ada datang rezeki segitu, ya, bisa Mm-mm. diterima ya. Nah, begitu. Nah, kan kita juga sudah belajar juga. Ada orang yang tidak cocok dengan narasi proses, tapi cocoknya narasi hasil. Ya, contoh, ya, ada orang yang tidak nyaman ketika mengatakan atau berdoa, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih 3 juta masuk hari ini, ya. Tetapi ternyata rasanya tidak nyaman, maka bisa jadi meta programmingnya jenengan adalah meta programming proses, bukan hasil. Maka narasinya diganti. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hari ini proses ya, hari ini lebih untuk mendapat 3 juta itu misalkan dagang ya, berarti lebih tulus melayani pembeli. Hari ini lebih laris, hari ini lebih banyak pelanggan, begitu. Itu narasinya narasi doa pada proses, bukan pada hasil. Kalau Bapak Ibu pernah ada pengalaman ikut seminar-seminar MLM misalkan di satu ruangan itu biasanya kan langsung disebut angka tuh. Tahun ini penghasilan 100 juta pasti bisa gitu. Ada yang pernah pengalaman begitu? Nah,
10 juta, yes itu. Naik kursi, semangat teriak-teriak. Tetapi apa? Di dalam relung hatinya di sini tuh ada kayak setan kecil yang ngomong, ah model koyo awakmu ae bisa-bisa masuk pulang rumah diseneni bojo ya langsung lemes meneh gitu. Ya kan? Kayak ada kayak ada yang membisiki, alah 10 juta dari mana gitu. Mah model koyo awakmu wis gak iso gitu kan. Turu ae turu gitu. Nah, itu namanya sabotase internal gitu. Lah wong kamu cuma lulusan SMP, SD aja ndak selesai kok bisa penghasilan 10 juta dari Hong Kong. Nah, ada ya gitu kalau ada pengalaman gitu. Berarti memang tidak meta programming jenengan itu ya adalah programming pada proses bukan pada hasil. Ya, pemicunya apa? Ya, rasa nyamannya itu di narasi proses atau di narasi hasil. Ya. Nah, satu lagi, kemudian kan kita sudah belajar nih bahwa ruang kita ini di kepalanya ada otak kanan, ada otak kiri, otak imajiner ya dan juga otak yang kritis. Misal kayak Pak Agus kan dagang ya. Dagang ya, saya tidak tahu sedetail apa Pak Agus dagang. Produk yang setiap hari laris itu yang apa saya tidak tahu. Anggap saja misalnya produk A. Produk A profitnya 10.000 ya. Setiap hari bisa menjual misalkan 100 ya. Berarti kan untungnya berapa tuh? Ya kan? Nah, ternyata anggap saja Pak Agus rata-rata punya penghasilan 1 juta. Ya. Nah, kalau di breakdown, dihitung-hitung, keluarnya 1 juta itu jelas dari produk A. Oke. Nah, itu kan berarti otak kirinya itu sudah dikasih makan. Otak logik, ya. Otak kritisnya itu sudah dikasih makan, udah terindeks. Nah, bagaimana kemudian melipat gandakan? Ini yang sering kadang gagal paham. Melipat gandakan penghasilan, ya bagus misalkan membuat sebuah promosi. Hari ini saja sampai jam 3 sore, khusus produk ini diskon 10%. Kelihatannya satu sisi mengurangi profit, tetapi satu sisi sedang mengumpulkan populasi calon buyer lebih tinggi. Nah, targetnya adalah Pak Agus sampai jam 3 sore, dari produk itu mendapatkan profit misalkan 2 juta. Nah, itulah yang dimaksud dengan konsumsi otak kanan, konsumsi otak kiri, Ya. ditambah aspek spiritualnya. Nah, oleh sebab itu, ya saya reminder lagi Bapak Ibu nih, orang-orang zaman dulu kan luar biasa tuh. Ya, mereka cuma doanya yo bismillah, tetapi bismillah itu mewakili banyak hal. Bismillah, alhamdulillah, innalillah. Kalau mau mulai yo bismillah, tapi bismillahnya orang zaman dulu nggak kayak orang zaman sekarang, Bu. Dalam bismillah kita sekarang, bismillah yo kita melekat di situ. Ciri-ciri melekat apa? Ketika kita dagang, kita jualan, kita ikhtiar lahir, yang ngucap sih bismillah, tapi ketika realitanya tidak sesuai, ngamuk, nesu, ngeluh. Berarti apa? Hakikatnya bismillah itu tidak masuk. Esensinya itu tidak masuk. Ya. Kemudian apa orang-orang tua zaman dulu mengatakan, ya kalau berhasil alhamdulillah, ya kan? Ya bismillah alhamdulillah. Kalau tidak berhasil atau belum berhasil, ya innalillah. Tapi saya teliti Bapak Ibu, orang-orang zaman dulu orang tua yang sekarang ini masih menurunkan filosofi hidupnya ke anak-anaknya itu di dalam bacaan bismillah alhamdulillah innalillahnya mereka itu powerful. Bahkan saya katakan ya hakikatnya, yuk ma'rifatnya itu Iya, ya. sadar utuh, sadar penuhnya itu luar biasa. Kenapa saat ini kita tidak bisa seperti itu? Ya, saya juga mengalami Bapak Ibu ya tentang kemelekatan, ketakutan, kekhawatiran. Ya, kenapa? Ya, karena kemelekatan itu, urusan-urusan itu masuk pada hati, jiwa, dan pikiran. Nah, itu yang kemudian kembali kepada Pak Asep tadi, membatalkan doa. Kenapa? Karena kita belum layak, kita tidak layak. Di level energi, di level vibrasi, kita itu belum layak. Kita teridentifikasi apa? Orang miskin, orang pengeluh, ya kan? Orang tidak berkecukupan. Nah, coba ingat lagi materi tentang jebakan keuangan. Ada 3 kan? Yakni apa? Orang yang pelit,
orang yang ngirit, orang yang boros. Nah, boleh ngirit, boleh pelit, boleh boros. Tapi satu sisi hukum alam juga jangan pelit, jangan ngirit, jangan boros. Ada titik tengahnya. Ya. Oke, sampai sini bisa diterima nggak? Ya. Ini yang masih berbicara, tolong di-mute dulu ya. Itu Oke, aja cukup ya. Itu silahkan aja. kalau ada yang mau Itu aja. ditanyakan, monggo. Ini sebenarnya kita masuk ke tema juga hari ini ya. Hari ini itu saya tadi lemparkan 4 pilihan ya. Dan paling banyak, ini mulai saya amati sudah mulai agak bergerak agak sadar ya. Karena saya kasih 4, yang milih keajaiban 4 variabel tobatan naswa terhadap rezeki, lumayan nih ada 13 orang. Ya, keajaiban variabel muhasabah juga ada yang milih ya. Kalau dulu-dulu itu mau ngebahas tentang tobat itu kok pada males, padahal pondasinya di situ. Tapi karena mau Ramadan, saya rasa pikirannya juga fokus pada uang, pada kebutuhan. Akhirnya terlihat di situ ya. Ya, materinya yang dipilih adalah kendali pikiran dan perasaan untuk menarik rezeki jelang Ramadan. Oke, jadi dari Kang Asep tadi cukup mewakili ya. Kang Asep mana? Kang Asep kira-kira penjelasannya saya rasa udah sering diulang-ulang ini. Kira-kira bisa diterima untuk saat ini? Ya karena memang harus diulang-ulang supaya bisa paham. Baik, yang lain silahkan langsung saja supaya efektif ya. Karena kita cuma sisa waktu 25 menit. Monggo. Mau tanya tak? Yang mana nih? Pak Agus? Tentang tentang amalan, tentang Oke. amalan. Ya. Jadi pertama untuk yang sholat duha 4 rakaat, kemudian baca surat Ar-Rahman. Oke, betul. Jadi eh, yang saya alami karena memang saya tadi ini kejar tayang ya dalam arti kita sambil kerja. Oke, oke. Eh, dalam perjalanan kita sholat duha. Sholat duha 4 rakaat. Setelah itu kita eh, melanjutkan perjalanan sambil di mobil itu kita ini apa itu pakai murotal itu surat Ar-Rahman 2 kali putaran gitu kan. Boleh ya? Boleh, ya, boleh sambil morotal, ya, dengerin sambil diikutin juga boleh. Nah, Ya. tapi Yang intinya, kedua, Mm-mm. yang kedua untuk sholat malam. Jadi sebelum tidur itu, jadi eh, amalannya kita baca dulu surat Al-Baqarah sama surat Al-Mulk dan lainnya itu loh, kita baca Oke, dulu. oke. Terus sholat tobatnya malam, Dan. Malam boleh pas bangun tidur, atau kalau jenengan setelah taraweh tidak witir, kan Yeah. ada mazhab ya, ada 2 mazhab nih. Karena kalau sudah witir ya tidak ada sholat lagi. Tapi kalau jenengan niat sholat tobat setelah taraweh, ya kan, ya ndak ikut witir. Yeah. Nanti pulang ke rumah, ya sholat tobat lagi, ya. Tobat hajat itu sehari bisa berkali-kali boleh, ya. Jadi kalau Oh, jenengan mau mau witir sebelum tidur, ya kan, ya berarti habis taraweh pulang, ndak ikut witir kan, sholat tobat, ya. kerjain kemudian sholat witir, baru kerjain amalannya atau sholat hajat gitu. Jadi itu kan karena di kampung itu ada acara tiap tengah malam itu ada munajat di masjid gitu loh, Dan. Jadi Mhm. bersama-sama berjamaah, sholat hajat, sholat tobat, sama tahajud itu bersama-sama di masjid. Makanya setelah sholat tarawih sampai rumah kita baca dulu sebelum berangkat ke masjid itu. Boleh, Jadi sholatnya di masjid. boleh Iya. nggak apa-apa. Itu tadi. Yang penting esensinya Pak, berkaitan dengan sholat duha tadi. Ini tolong dicermati ya. Jadi sekali lagi doa zikir amalan itu ya secara syiat ya boleh. Jenengan baca
amalan A, B, C, D sekian ratus ribu kali yo boleh, yo halal. Dalam tanda kutip istilahnya, ya Allah aku maca sholawat ini, doa ini agar dapat ini, agar dapat itu, ya boleh, ya halal cara syariat. Tetapi esensinya tidak di situ loh ya. Esensinya adalah kembali panjenengan itu sadar utuh, sadar penuh bahwa apa? Kita itu wayang, dalangnya itu Gusti Allah. Karena dalam kajian lebih dalam lagi, kalau jenengan berharap misalkan baca satu amalan A, ya baca 1000 kali, ya berarti dalam tanda kutip notabene panjangan menuhankan amalan itu dong, ya kan? Nah jadi sadarilah esensinya Bapak Ibu, ya esensinya hakikatnya sudah disadari, ya ya usia-usia kayak kita ini butuh proses, tidak sekali plek langsung, ya langsung bisa paham, ya karena apa? Kembali lagi kemarin ada yang apa? eh, benturan hidupnya luar biasa ya. Kemudian saya hanya mengatakan, untuk kita bisa sadar utuh, sadar penuh, untuk kita bisa sampai pada level kesadaran, ya, itu ada 3 jalan kurang lebih. Yakni apa? Jalan cinta, ya, jalan ilmu pengetahuan, dan juga jalan kesengsaraan. Nah, di dalam jalan cinta, dalam jalan pengetahuan, jalan kesengsaraan ini, panjenengan bisa nggak masuk, kalau yang saya sederhanakan dalam bahasa, bisa nggak panjenengan ini membaca pesannya cinta, pesan cintanya Gusti Allah di dalam 3 bahasa itu tadi. Jadi di dalam cinta kasih yuk ada pesannya Gusti Allah, di dalam kesengsaraan yang sedang dialami itu juga adanya pesan cintanya Gusti Allah. Di dalam sekarang jenengan misalnya masalah utang piutang nih ya. Concernnya kan utang piutang ya. Nah, itu bisakah jenengan itu memahami membaca bahasa cintanya Gusti Allah dalam hal masalah yang sedang panjenengan hadapi saat ini? Ya, seperti itu. Maka to be clear, to be everything. Jadi gitu Pak Agus. Jenengan boleh kok murotal ya, tapi ya tolong paling tidak ayat yang berulang itu dan nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kamu dustakan itu betul-betul dihayati ya. Maka Ya, kalau jenengan pernah belajar meditasi yang kemudian saya simpulkan bahwa setiap saat kalau kita sadar utuh sadar penuh itu sajane meditasi. Setiap nafas sadar ya Allah nafas luar biasa. Itu sajane meditasi. Sholat itu sajane meditasi. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar sajane yo itu udah tarikan nafas, positioning meditasi luar biasa. Sadar itu sadar penuh bukan Allahu Akbar tapi opo hutangnya piye yo. Gak kelar-kelar itu loh. Boleh nggak manusia? Boleh. Al-Ma'arij 19 sampai 25 jelas di sana. Manusia emang tepatnya ngeluh. Tapi kan diterusin di sana. Kecuali orang yang sholat tuh. Ya dia akan terbentengi. Akan sadar utuh, sadar penuhnya itu terjaga. Kembali lagi, saya korelasikan dengan tema hari ini. Ya mau lebaran. Ya, dijaga nih, disemai benih pikiran dan perasaan yang merujuk pada keberlimpahan. Anak-anaknya, anak-anak bukan didesain kemudian nanti jadi penerima. Ya kalau dikasih nggak masalah, tapi posisinya bukan penerima THR loh ya, angpau ya. Karena apa? Nanti ada program yang rusak. Ya kalau yang jadi bisa jadi pemberi gimana? Lebih baik dong. Sama seperti ibu-ibu yang berburu apa? Berburu diskon. Ya. Secara vibrasi itu ya. Itu ya kurang baik untuk apa? Untuk jadi masuk pintu rezekinya itu kurang baik. Terjawab Pak Agus kira-kira? sudah. Jadi Ya, alhamdulillah. esensinya, hakikatnya yang penting masuk Pak. Mau sambil jalan, maka kalau dikaji lebih dalam itu sebenarnya ketika saya mengatakan ingat sholat duha, ya minimal 4 rakaat 2 kali salam, 2-2, kemudian baca. Ya, kalau yang detail itu ada yang pernah saya murojaah boleh Ustadz, ya kan? Ya boleh berarti bagus dong. Mosok saya sudah segede ini Ar-Rahman Al-Waqiah ndak hafal di luar kepala. Secara lisan ndak apa-apa wis, ya kan? Tapi nanti yo ya kembali lagi kita umur 40 ke 60 ini
Ayolah, kalau tadinya belajar agama hanya 10%, kita naikkanlah jadi 12. Naikkan lagi jadi 13%. Harus ada Pak progres. Ustadz mau nanya, Nggih, silakan. ya. Ini kalau misalkan ini vibrasinya sudah bagus itu ya, vibrasinya sudah bagus, yang dirasakan oleh kita itu apa cirinya yang terasa gitu? Oke, saya tanya ke Ibu kira-kira ya. Ibu setelah Ya. panjang perjalanan menyimak materi ya, kira-kira menurut Ibu apa ciri-ciri orang yang punya vibrasi berkelimpahan, syukur makmur itu ciri-cirinya bagaimana? Kalau dalam bahasa agama, qanaah dan tawaduk itu ciri-cirinya gimana coba kira-kira? Saya kembalikan dulu ke Ibu dulu nih. Yang Ibu Ini kan sudah saya ini baru catat. ini kan saya baru kurang lebih seminggu ya masuk Oh, grup seminggu. itu Oke. seminggu. Ciri-ciri Ya, orang yang jadi punya vibrasi kadang-kadang begini kemakmuran. Pak Ustadz, tadi kan nyambung dari pernyataan Pak Asep, kadang-kadang kan mengubah kalimat itu kadang-kadang kalimatnya kan jadi eh, alhamdulillah begini gitu kan, alhamdulillah ini, tetapi kan kenyataannya belum. Kadang-kadang di satu sisi itu masih ada ini gitu kan, itu proses. Kalau nanti keseringan bakal hilang kayaknya Ustadz ya, Kalau keseringan yang bakal hilang. maksudnya tuh gini, kan biasanya ya Allah, semoga saya ini kan biasanya begitu kalau doa sebelum sebelum saya masuk kenal ke sini gitu kan. Kan kalau sekarang harus diubah alhamdulillah, kalau harus lebih bersyukur gitu ya. Mm-mm. Alhamdulillah uang masuk misalkan berapa juta, padahal kan kenyataannya enggak jadi di satu sisi belum nyaman gitu Pak, ya kan? Oke. Nah, nah itu kalau misalkan keseringan diucap itu nanti akan gimana ya? Kan terbiasa mungkin ya. Nah, saya masih ada di fase itu kadang-kadang gitu kan. Karena apa yang saya ucapkan kan gimana ya Pak? Ya, kembali lagi. Saya tanya sekarang ke Mm-mm. Ibu. Ibu pernah pegang uang berapa paling besar? Eh, 100 pernah. 100 juta. Ya, Nah, Ibu ingat nggak rasanya pegang uang 100 juta itu gimana? ya bahagia Pak. Nah, ya, mulai dari yang pernah Ibu alami. Ibu alokasikan waktu untuk kembali ke masa benih pikiran dan Hmm. perasaan yang muncul ketika Ibu dapat 100 juta itu. Kalau Ibu langsung kredit 1 miliar, pasti nolak. Karena wujudnya aja nggak pernah tahu gimana uang. Maka sejelek-jeleknya kan saya sering ke Bapak Ibu dan teman-teman, sering-sering lihat foto uang. Atau minimal tulisan, nggak tulisan uang itu yang ada lempeng 1 juta, 2 juta. Ojo langsung tinggi. Kalau langsung tinggi 1 miliar, 2 miliar, misalkan, yo nolak. Mulailah dari pengalaman yang sudah pernah ada dalam benih pikiran, dalam pikiran yang pernah ditangkap oleh indera mata. Syukur-syukur pernah mencium baunya. Maka kalau di kelas terapi itu kan ada sesi mencium uang, ngomong sama uang, makasih yo duit, makasih ya kan. Jadi merasakan indranya ya, itu dilibatkan. Nah, jadi ketika tadi Ibu sampaikan bahwa saja pembayangan, ya, imajinasi, ya, itu kan kita sedang mengakses kuantumnya. Dasarnya apa? Dalilnya ada enggak? Ya kan Allah akan sesuai persangkaan hambanya. Kalau rasanya belum selesai, realitanya juga belum selesai. Main saya katakan, kalau rasanya masih sama, masalahnya masih lama. Oke? Rasanya masih sama, masalahnya masih sama dan masih lama. Jadi ojo kemudian baru sehari 2 hari ya belum berhasil, dosanya akeh wong fase tobatan nasuha aja belum beres. Salah satunya apa? Dosa kepikiran. Pikiran ini sudah seharusnya dikasih makan yang indah-indah. Lek pikirannya tiap hari ngegibah, ngegunjing, ya kan? Yo, gimana? Maka kan di dalam salah satu dosa besar ketika orang kenapa susah bangun malam adalah orang itu pasti siangnya banyak maksiat ngegibah orang.
Nah, begitu Bu nggih. Jadi Bu Leni mulailah dari pengalaman, pikiran, pengalaman indera, pengalaman rasa yang pernah Ibu alami. Jadi ketika Ibu nanti krit butuh uang 120 juta, 130 juta, itu ngekritnya enak. Karena Ibu pernah mencium, merasakan, melihat, mendapat 100 juta, ya kan? Dari situ, Bu. Ojo langsung menculat 1 miliar. Ya kalau bisa menstimulasi boleh sih, silakan lihat gambar, foto. Ya. Dilihat foto uang 1 miliar gitu. Nanti di rumah bisa dipraktekkan, Pak Agus, Kang Mulyana, ya berterima kasih, ngobrol, mencium uang itu loh. Nanti akan paham ya bahwa apa? Uang itu energi. Uang itu nanti harta itu cuma tidak sampai ujung kuku sini loh. Jadi ketika ngukurnya lagi Ibu ya, ketika Ibu tadi bertanya tentang vibrasi. Orang yang punya vibrasi syukur makmur berlimpah, tidak ada kemelekatan di dalam dirinya. 1, dia tidak mengeluh. 2, tidak suka menyalahkan orang lain dan menyalahkan keadaan. 3, ketika dia dapat uang, ya biasa-biasa saja. Ya syukur sih, artinya rasanya itu ya lempeng-lempeng aja. Karena uangnya tidak sampai hati. Ketika dia mengeluarkan, ya biasa aja. Karena dia memahami hukum perputaran, hukum sebab akibat, dan sebagainya. Kalau ada orang ngeluarin uang sedih, berarti melekat. Berarti vibrasinya jelek. Termasuk dalam ilmu lebih tinggi lagi, orang sedekah minta didoakan. Kan saya sering katakan jebakan Batman. Orang sedekah minta didoakan supaya dapat berlimpah. Berarti kan saat ini belum berlimpah dong. Maka kalau kiai-kiai tingkat tinggi istilah gitu ya, itu kan sedekah loss. Maka salah satu latihannya adalah panjenengan ini sedekah ke orang gila. Sedekah orang gila, mau mengharapkan apa dari orang gila? Doa. Salah satu terapinya adalah sedekah ke orang gila. Jadi ketika kita mengeluarkan itu, Bu, itu ya tenang, tidak takut kehilangan. Kan kita sudah belajar bahwa kalau orang takut kehilangan, dia sudah kehilangan sebelum kehilangan secara fisik. Takut kehilangan, khawatir, ya. Artinya dia sudah kehilangan duluan di dalam dunia kuantumnya. Dan cepat atau lambat, semesta akan mengirimkan dalam tanda kutip pasukan-pasukan, kejadian-kejadian, energi-energi untuk mengambil apa yang ditakut kehilangan itu. Jangan-jangan berarti apapun yang terjadi harus lempeng, oh ya Pak Ustadz, harus lempeng aja gitu ya. lempeng. Jangan masuk ke sini. Iya, sederhananya begitu. Jangan sampai masuk hati, jangan loh. Enak Ustadz ngomongnya gitu. Saya juga dulu gitu, mobil keserempet, nesu, ngamuk, tak hantem orangnya. Ya kan, kehilangan uang, yo nesu, yo marah. Tapi ketika dimunculkan rasa cinta kasihnya, pelan-pelan dikikis kemelekatannya enak. Sekali lagi semua butuh proses. Semua butuh proses. Yang penting apa? Ya kembali ilmu dasarnya. Ya wudhunya dijaga, sholatnya dijaga, ya kan? Dan masuk pada level yang lebih tinggi, bukan hanya ibadah sholat untuk nuansa menggugurkan kewajiban, bukan ya, tetapi masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Pak Agus, Kang Mulyana dagang, ya kan? Masuk bahwa dagang itu memang ngambil poin bahwa peranku di dunia ini adalah sebagai seorang pedagang. Jadilah pedagang yang membawa kebaikan sesuai dengan syariah. Kan guru saya tuh sering bilang gini, Ibu Bapak ya, ini masih berkaitan juga di level pikiran, luar biasa. Salah satu yang bikin orang tidak bersyukur, orang sedih, orang ngamuk adalah ketika dia makan lauk tempe, makannya sih lauk tempe, matanya tempe, tapi pikirannya lihat daging. Ya itu jadi penyakit. Sadar utuh, sadar penuh itu kan dalam satu dimensi waktu, rasa, yuk kita di situ.
Hingga syukur. Kejadiannya diterima dulu. Pak Agus, Pak Mulyana dagang, Kang Asep juga bekerja sebagai security. Ya jika kita ngacu tadi pada ilmu orang tua zaman dulu, bismillah. Alhamdulillah. Dapat hal yang tidak baik, innalillah. Semua nuansanya menjadi ibadah. Pikiran terkontrol, perasaan terkontrol, jadi magnet uang, magnet rezeki. Oke, sisa waktu 3 menit Bapak Ibu, ya. Kita sudah ada di ujung Ramadan. Ya, kemarin yang diijazahkan Bapak Ibu ada amalan yang sederhana, mudah-mudahan diamalkan secara istiqomah dan insya Allah masuk ke level yang lebih tinggi lagi, yakni level mutmainnah. Ya, jadi mari ya sisa waktu beberapa hari ini kita lebih khusyuk, lebih hening lagi untuk apa? Ya, memantaskan diri untuk mendapatkan yang diinginkan, yang dibutuhkan. Ya, kalau ada orang bilang Allah pasti memberikan yang dibutuhkan, ya tidak juga. Allah itu maha oke. Kalau main position kita, kalau iya memberikan yang dibutuhkan, yang diinginkan, kita layak di level kuantum, level vibrasi, ya pasti datang. Nggak usah mikir cara. Ikhtiar lahir tetap dijalankan, ikhtiar batin diistiqomahkan, dalam prosesnya tidak ada kemelekatan dalam proses hasil dan juga pada masalah. Yang terakhir Bapak Ibu, ada nanti di habis Ramadan, tapi sebenarnya sudah buka, saya ada buka 3 kelas ya. Yang pertama kelas jago jualan, offline maupun online. Nah, jadi Ibu kalau sudah punya produk, ya boleh. Jadi kelasnya 30 hari diajarin cara jualan offline maupun juga online. Ya. Termasuk buat event. Ya. Yang kedua ada kelas YouTube cuan. Kalau Ibu mau belajar boleh. Ya, ada kelas YouTube cuan selama 30 hari. Yang ketiga partner. Nah kalau partner ini berarti panjang ceritanya ya. Partner ini 6 bulan bimbingannya Bapak Ibu. Ya untuk bisnis online ya. Yang dijual nanti produk makanan kesehatan. Intinya sudah ada template-nya, tinggal apa? Tinggal ngikutin aja lah. Tinggal ngekor aja lah. Gitu. Nah, insya Allah prosesnya 6 bulan. Kalau kelas YouTube cuan itu 30 hari, 1 bulan. Kelas jago jualan itu juga 1 bulan. Kalau partnership bersama kami, ya 100% online, ya nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana, dapat uangnya dari mana-mana dengan bisnis dunia digital saat ini, insya Allah ya mudah-mudahan jadi jalan rezeki. Saya rasa itu aja. Tinggal beberapa detik lagi, ini jadi Zoom meeting terakhir di bulan Ramadan paling ya. Karena hari Selasa depan, Pak Ustadz. hari Selasa depan paling sudah fokus pada malam takbiran ya. Kita tunggu sidang isbatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Saya langsung tutup saja. Semoga berkah barokah waktu, hati, ilmu, dan rezeki kita semua. Amin ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.